الحمد لله الذي أعد للمؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العزيز الغفار القهار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار. اللهم صل وسلم وبارك على محمد نور الأنوار وعلى آل الأبرار وأصحاب الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. ولقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin al-hadirin rahimakumullah. Salah satu perbuatan dosa besar yang dari hari ke hari semakin banyak dilakukan orang tanpa mendapatkan penolakan yang serius dan maksimal dari kaum muslimin adalah perbuatan homoseks yang para pelakunya hari ini populer dengan sebutan LGBT. Pelaku lesbian, gay, bisexual, transgender. Penyuka sesama jenis. Laki-laki menyukai sesama laki-laki, perempuan menyukai sesama perempuan adalah fenomena kemaksiatan yang sangat keji yang memang sudah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan betapa perbuatan ini merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah dan diberikan hukuman yang sangat keras. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 165 Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Atatuna adh-dhukrana minal 'alamin wa tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun 'adun." Kata Allah berfirman menggambarkan dialog dengan kaum Nabi Lut. Allah katakan, kenapa kamu justru mendatangi, menyukai lalu melakukan hubungan intim dengan sesama laki-laki? Padahal Allah Subhanahu wa taala ciptakan ada pasanganmu dari jenis perempuan. Wa tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum. Kamu tinggalkan, kamu abaikan pasangan yang sejatinya sudah Allah ciptakan untuk kamu. Laki-laki itu pasangannya perempuan, perempuan itu pasangannya laki-laki. Bal antum qaumun 'adun. Kamu telah menjadi kaum pelaku perbuatan melampaui batas. Lalu kemudian di ayat 170 Allah gambarkan hukuman bagi mereka, tsumma dammarnal akharin. Lalu kami musnahkan mereka, kami hancurkan mereka, kata Allah, wa amtarna 'alaihim mataran fasa'a matarul mundzirin. Maka kami hancurkan, kami turunkan hujan batu, kami balikkan bumi, kami musnahkan mereka, kata Allah. Fasa'a matarul mundzirin. Maka betapa mengerikannya hujan batu, kehancuran, kebinasaan yang Allah timpakan kepada mereka. Rasulullah SAW juga berkali-kali mengingatkan betapa keji dan terkutuk, hina dan menyedihkannya perbuatan ini. Rasul menegaskan dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, "Man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi Lut faqtulul fa'ila wal maf'ula bih." Siapapun di antara kamu yang menemui ada orang melakukan amalnya kaum Nabi Lut, perbuatan homoseks, laki-laki suka dengan laki-laki, perempuan suka dengan perempuan, siapapun di antara kamu yang menemui mereka melakukan amal itu, faqtul fa'ila wal maf'ula bih, bunuh yang melakukan sekaligus juga yang menjadi partnernya.
Dalam hadis lain yang diriwayatkan Imam Ahmad, Rasul berkata, mal'un man amala qaumi Lut. Berkali-kali berulang kata-kata mal'un, terkutuklah, terlaknatlah orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut. Ma'asyiral muslimin hadirin rahimakumullah, sebahagian di antara kita mungkin merasa asing dengan fenomena ini. Boleh jadi kita menganggap bahwa mana ada, tidak pernah saya lihat orang melakukan perbuatan itu. Tapi ketahuilah bahwa ini merupakan fenomena laten, penyakit laten, maksiat laten yang sebenarnya ada di tengah-tengah masyarakat kita. Mereka ada di instansi-instansi pemerintahan, mereka ada di lembaga-lembaga pendidikan, mereka bahkan ada di masjid-masjid dan musola-musola kita. Dengan kedok dan tampilan seakan-akan sebagai orang yang demikian baik, demikian rapi, berpenampilan menarik, pejabat pula boleh jadi, orang disegani mungkin, bahkan mungkin tampak sebagai orang soleh, tapi sebenarnya mereka mengincar anak-anak kita. Bahkan boleh jadi kita menjadi di antara target yang mereka inginkan. Maka karena itu ma'asyiral muslimin hadirin rahimakumullah, tidak ada pilihan kecuali kaum muslimin harus segera merapatkan barisan menghadapi salah satu tantangan yang tidak kecil ini. Boleh jadi di Bangko atau di Merangin atau di Jambi diskursus tentang hal ini belum terlalu terasa, boleh jadi. Meskipun sebenarnya faktanya sebagaimana yang disampaikan kepada khatib sendiri, ada orang-orang tertentu di tengah-tengah masyarakat kita yang adalah pelaku perbuatan yang sangat dikutuk oleh Allah ini. PR umat memang sangat banyak. Ada fakta kedangkalan akidah yang akut. Masyarakat kita tidak paham tentang makna akidah yang benar, tidak tahu makna bertauhid yang benar. Masyarakat kita awam tentang tata cara beribadah yang benar. Masyarakat kita tidak peduli tentang akhlak yang mulia. Masyarakat kita juga terjerumus pada fenomena perpecahan, kondisi saling bermusuhan satu sama lain, kemiskinan juga masih merajalela, pendidikan kita juga kacau balau dan seterusnya. Tetapi di tengah-tengah sederetan panjang PR kita itu, yang memang kita semua harus ikut terlibat maksimal berjuang menghadapi semuanya semaksimal kemampuan kita, salah satu tantangan kita yang kita tidak pernah boleh lengah adalah fenomena semakin merajalelanya penyakit LGBT ini, pelaku perilaku homoseks ini di tengah-tengah masyarakat kita. Maka karenanya setidaknya ada 5 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, ma'asyiral muslimin hadirin rahimakumullah, tentu saja adalah memastikan bahwa kita jangan sampai terjangkiti penyakit yang sangat memilukan, memalukan dan sangat menjijikkan itu. Bila hari ini kita merasa alhamdulillah aman, tetapi tidak pernah ada jaminan bahwa kita 100% akan terhindar dari jebakan mereka. Karena mereka bergerak di dalam diam, mereka bergerak di bawah tanah, mereka melakukan silent operation, operasi senyap. Mereka bergerak secara sistematis. Maka perhatikanlah apa yang terjadi hari ini di negeri ini. Bahkan ketika kita sekedar menulis penolakan kita tentang perilaku ini di media sosial sekalipun, maka kita sangat berhati-hati, karena pada saat yang tidak terlalu lama setelah itu kita harus siap akun kita akan di take down, kita mungkin akan di ban, kita terpaksa harus menyamarkan kata-kata dan seterusnya, karena mereka sudah sangat berkuasa di dunia. Bahkan kebijakan bahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa sekalipun sudah sangat mentolerir dan mengakomodasi kepada mereka. Di kampus-kampus, di lembaga-lembaga pendidikan pun bahkan orang sudah semakin sulit untuk berbicara tentang betapa haram dan terlarangnya perbuatan ini. Maka karena itu, di tahapan yang paling pertama, kita setiap diri kita harus memastikan bahwa pertahanan diri kita terhadap penyakit yang sangat mengerikan dan mematikan ini dalam posisi yang maksimal.
kita membentengi diri kita dengan terus bertaqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, menguatkan akidah kita, mengokohkan tauhid kita, menambah ilmu kita, memperbanyak ibadah kita, menguatkan kualitas zikir kita, dan seterusnya. Lalu yang kedua, ma'asyiral muslimin hadirin rahimakumullah, tentu saja adalah membentengi keluarga kita. Allah Subhanahu wa taala sudah ingatkan dalam surah At-Tahrim ayat 6, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijarah 'alayha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka Allah. Orang-orang beriman diperintahkan dengan tegas oleh Allah untuk bersungguh-sungguh menjaga dirinya, keluarganya, istrinya, anak-anaknya dari segala perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk perbuatan kaum LGBT yang terkutuk ini. Maka mungkin ada di antara kita para suami, para ayah yang belum pernah sama sekali mengingatkan kepada anak-anaknya tentang bahaya komunitas bejat ini, maka mulailah hari ini ajarkan, perkenalkan kepada anak-anak kita dan ingatkan mereka untuk sangat waspada, karena para predator itu bisa saja hidup tinggal sangat dekat dengan kita sebelum bisa kita identifikasi keberadaannya. Karenanya anak-anak kita harus dibekali dengan pengetahuan dan pemahaman yang memadai, sehingga ketika mereka bertemu dengan orang-orang model ini, mereka bisa melakukan penolakan dan menghindarkan diri dan melakukan perlawanan. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin hadirin rahimakumullah, setelah kita mulai dengan diri kita, kemudian kita lanjutkan dengan membentengi keluarga kita, maka tentu berikutnya yang juga harus kita lakukan adalah memastikan bahwa ada kesadaran di tengah-tengah masyarakat secara maksimal bahwa ini juga merupakan musuh bersama, common enemy. Masyarakat harus sama-sama tahu, mengetahui, waspada, dan siap bereaksi cepat tanggap. Apa yang kita lihat hari ini di tengah-tengah masyarakat kita adalah merebaknya sikap tidak peduli. Di tengah-tengah masyarakat kita hari ini, ketika ada orang melakukan dosa, melakukan maksiat, melakukan perzinaan, melakukan perbuatan mungkarat, seakan-akan ketika kita mencegah mereka, kita telah melakukan perbuatan yang justru melanggar hukum. Padahal sejatinya seharusnya masyarakat yang sehat itu adalah yang sangat peduli bahwa apabila terjadi perbuatan menyimpang di tengah-tengah mereka, mereka meresponnya dengan sangat maksimal. Tentu saja bukan hanya untuk fenomena LGBT. Fakta dan data yang kami temukan di pengadilan agama adalah bahwa perbuatan perzinaan juga semakin banyak di tengah-tengah masyarakat kita. Tidak hanya dilakukan oleh anak-anak muda, sehingga kemudian tidak sedikit anak-anak muda kita, remaja-remaji kita, perempuan-perempuan di bawah umur sudah hamil dan kemudian terpaksa orang tuanya datang kepada agama mengajukan permohonan untuk diberi izin menikah dini. Dan itu bukan satu dua, sangat banyak. Ditambah pula kelakuan bejat lainnya, yaitu ketika laki-laki yang sudah menikah atau perempuan sudah menikah masih juga melakukan perbuatan zina, yang andai saja hukum Allah ditegakkan secara konsekuen di negeri ini, hukumnya adalah hukuman rajam, dibunuh dengan cara tentu saja sesuai hukum yang berlaku, dengan dilempari beramai-ramai sampai dia mati pelan-pelan, karena ini memang merupakan extraordinary crime, kejahatan kemanusiaan luar biasa. Yang keempat, ma'asyiral muslimin hadirin rahimakumullah, yang harus kita lakukan untuk memberantas LGBT ini setelah membentengi diri, keluarga, kemudian masyarakat, adalah memastikan bahwa siapapun di antara kita yang hari ini dititipi oleh Allah kewenangan sebagai decision maker,
sebagai pejabat memiliki kekuasaan untuk menentukan kebijakan, maka mari kita pastikan tidak ada satupun institusi dan lembaga-lembaga di bawah tanggung jawab kita yang bisa dimasuki oleh perbuatan yang sangat terlarang ini. Kita harus melakukan identifikasi dini, melakukan kemudian upaya-upaya untuk mengatasinya dengan cepat, termasuk melakukan tindakan yang tegas dan keras apabila kemudian diketahui bahwa mereka betul-betul ada di bawah kendali kekuasaan kita, termasuk melakukan proses hukum. Lalu yang kelima, paling tidak, ma'asyiral muslimin hadirin rahimakumullah, yang harus kita lakukan adalah terus mendorong diskursus pembicaraan tentang hal seperti ini, sebagaimana juga masalah-masalah yang lain, ke level kebijakan yang bersifat nasional, yang bersifat masif dan terstruktur, naik ke level kebijakan yang mengikat, bahkan kalau bisa menjadi hukum positif. Karena satu kaidah yang pasti adalah bahwa masyarakat tidak boleh bergerak secara sporadis, karena itu bisa menyebabkan chaos, bisa menyebabkan terjadinya kekacauan di tengah-tengah masyarakat. Maka karenanya yang harus kita dorong adalah bahwa perbuatan menyimpang itu, sebagaimana segala jenis perbuatan menyimpang lain, harus diatur secara tegas dalam undang-undang, hukumannya, jenisnya, kriterianya, dan perlakuan terhadapnya. Dan itulah kenapa orang-orang soleh harus banyak duduk di kursi-kursi pemegang kebijakan. Itulah kenapa orang-orang soleh harus lebih banyak menguasai kursi eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lembaga apapun. Karena dengan kekuasaan itulah kemudian kita bisa memperjuangkan kebenaran, selain terus menyuarakannya dari mimbar-mimbar, dari majelis-majelis ta'lim, dari tulisan yang kita share, dari pembicaraan-pembicaraan yang kita sebarkan, dan seterusnya. Dan ini merupakan bahagian dari tanggung jawab dakwah, karena Allah yang memerintahkan kita, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kamu yang orang-orang beriman, kata Allah, harus menjadi umat yang senantiasa menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. ولقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Perilaku homoseks bukanlah hak asasi manusia. This is not human right. Ini bukan hak asasi. Ini adalah penyakit, ini adalah penyimpangan, ini adalah dosa besar yang harus dihentikan. Bila ada di antara kita mungkin terjangkit, barangkali ada tanda-tanda di dalam diri kita kecenderungan melakukan perbuatan seperti ini, maka kita wajib segera bertaubat kepada Allah, segera kembali ke jalan yang benar, memperbaiki diri dengan sungguh-sungguh, datang bertanya, berkonsultasi kepada para ulama agar kita dibimbing ke jalan yang benar, lalu berdoa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah ini. Pada saat yang sama kita harus merapatkan barisan, karena ternyata tidak sedikit orang yang merasa ridha dengan penyakit ini,
Mereka minta agar penyakit itu dibiarkan mereka idap. Sebuah keanehan yang luar biasa. Seharusnya mereka berobat, seharusnya mereka meninggalkannya, seharusnya mereka mencari jalan keluar. Tetapi ada begitu banyak, mungkin ribuan, mungkin ratusan ribu, mungkin bahkan ada jutaan manusia di dunia hari ini yang justru berjuang agar mereka dibiarkan dalam penyakitnya. Maka merupakan tanggung jawab kita bersama untuk terus berjuang sekuat kemampuan kita melawan fenomena yang sangat memalukan dan menyedihkan ini, dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah selamatkan negeri kita, bangsa kita, negara kita, masyarakat kita dari segala yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadi al hajat. Allahumma arina al haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al batila batilan warzuqna ijtinab. Allahumma a'izz al islam wal muslimin wa adhill al shirk wal mushrikeen wa dammir a'da'aka a'da' ad-din waj'al da'irata as-su'i 'alayhim ya rabbal alamin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد وبارك وسلم. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.